semua itu ada no-go-dino-nya, ada waktunya. Saya terus melakukan, kalau Pak Taufik Prof, mohon maaf, saya melakukan analisis juga dengan segala hal yang terjadi. Mau Prabowo memberikan keris kepada Jokowi, AHY memberikan tongkat Asmaul Husna kepada Prabowo, Gibran. Itu semua ada maknanya. Oh, iya. Jadi kita tetap gerak kepada itu, Pak Jenderal tetap bergerak dengan teman-teman Purnawiraannya. Saya dengar sebentar lagi teman-teman Purnawirawan akan membuat deklarasi di Balai Sarbini, ya, itu bagus sekali. Adik-adik mahasiswa saya sudah turun langsung maka bawa ini juga tadi untuk menggerakkan mereka. Dan kita tetap berjalan dengan pemikiran kita. Satukan langkah demi Indonesia. Kita bikin Indonesia tidak gelap. Indonesia akan menjadi Indonesia emas, bukan cemas, bukan gemas, apalagi emas. Hidup Bapak dari UI Watch Plus Plus, ya. Insya Allah Tuhan bersama kita. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridai kita. Terima kasih. Racikan Berita 1. Mas Suryo, ya, izin saya minta maaf nih. Nggak ada, nggak usah minta maaf. Oh, gitu. Yang ditulis benar kok. Oh, nanti dulu. Iya. Masalahnya saya buat judul kan nggak tanpa kontak Mas Suryo, walaupun kita biasa berhubungan ya, sekedar di WhatsApp. Saya buat judul kemarin, Gibran memberi materi pada retreat di Akmil Magelang. Ya. Pak Roy Suryo, saya nggak bilang Om ya, kecuali Japri. Roy Suryo mungkin tersenyum atau geleng-geleng kepala. Nah itu gimana menurut Pak Roy? Itu luar biasa, luar biasa. Karena ini benar-benar ya, bukan ditutupi. Oh ya. Saya sebenarnya juga pengen komen, gitu. Sebelum Bang Dael nulis itu, ya. Cuma tiba-tiba kok kenapa malah ada tulisan itu? Jadi kan sebenarnya kita tuh senapas, betul, sehati. Saya yakin, insya Allah masyarakat Indonesia itu juga sama, gitu loh. Apa yang diinginkan. Jadi artinya apa? Artinya sama-sama menertawakan dalam tanda kutip, ya. Wong bicara di depan ibu-ibu fatayat saja salah, ya para ibu-ibu, para bapak-bapak gitu. Anyaman keranjang sampah itu. Loh, iya, apa yang bisa disampaikan kepada para kepala-kepala daerah, ya, yang beliau-beliau itu dengan pendidikan yang luar biasa, jauh lebih tinggi, gitu loh. Kita kan tahu si pemberi materi ini sebenarnya kompatibilitasnya, ya, dan kapabilitasnya itu apa, gitu loh. Ya dia terpilih saja menjadi orang nomor 2 Republik ini itu kan karena sebenarnya semua orang juga tahu karena kesalahan Mahkamah Konstitusi yang cacat konstitusi dan dia disebut sebagai anak haram konstitusi. Itu sebenarnya. Dan itu yang disampaikan Om Roy Suryo itu terus terang kami dari TPUA dan Pembela Ulama dan Aktivis melaporkan pamannya. Betul. Nepotisme. Iya, jadi, Paman Usman kan? Paman Usman. Jadi itu memang bukan cerita mengada-ada. Bapaknya dilaporin juga nggak? Dilaporkan di Mabes Polri. Betul. Kita laporkan. Mabes Polri. Cuma memang nggak ada follow up-nya. Kita yakin sih memang sulit. Tapi dalam pernyataan saya laporan ini artinya laporan kita nggak diterima. Namun kita sudah tahu, kita persiapkan pengaduan dengan kronologis. Artinya pengaduan di kantor polisi itu kan sama juga laporan. Sama sebenarnya. Itu saya bersama teman-teman aktivis penggiat lainnya ya. Bahkan dengan mantan ketua KPK Pak Abraham Samad, bahkan dengan senior KPK itu pun juga melaporkan mereka ke KPK beberapa waktu yang lalu. Tapi kan juga sampai dengan hari ini belum ada follow up-nya. Ya. Dan kita juga sadar dan kita juga maklum ya, ada di jalan itu semuanya meneriakkan dan bahkan menggunakan ini. Nah, ada satu lagi nulis bawa juga. Ada. Nah, mereka menggunakan ini tuh kita hormati dan kita hargai. Karena ini adalah aspirasi yang tidak boleh dicegah. Gitu loh. Ini adalah aspirasi murni dari rakyat, di mana aspirasi murni dari rakyat ini adalah sesuatu yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam, gitu loh. Karena mereka merasakan, melihat dari apa yang terjadi. Iya, ada data dan fakta. Republik ini kan
kenapa tadi ya Bang DL bilang oh di jalan banyak kita lihat tulisan Indonesia gelap. Ya, karena kan sebenarnya juga kondisi ini semua lagi gelap kan. Bang tadi cerita, kita mau menaruh kepercayaan pada siapa? Kepada eksekutif. Sulit. Eksekutifnya sulit. Kepada yudikatif. Yudikatifnya juga sulit. Identik. Apalagi legislatif. Wah, semuanya parah. tidak thief tapi thief. Pencuri. Ya gitu. Jadi sama. Jadi semua itu thief. Nah, kayak gitu semua. Ada dong, ini sama dengan kameramen kita juga pakai itu. Gitu. Jadi ini sekarang yang terjadi. Jadi ini trias koruptika. Semuanya korup. Sekarang ini saya kotak-kotak. Enggak apa-apa. Semua dibikin kotak-kotak oleh Jokowi. Nah, itu. Semua di kotak-kotak, semua dibikin gelap. Ya, gelap. Yang namanya legisla nyuri. Ekseke nyuri. Kemudian yudika nyuri. Masa kita barusan ngomong ini, barusan Kejaksaan Agung mengumumkan juga bahwa ternyata yang kita dipaksa, saya bilang dipaksa loh ya, masyarakat menengah ke atas dipaksa beli Pertamax, ternyata Pertamaxnya oplosan. Itu kapan balikinnya sama kita itu? Lah ya itu 900 sekian triliun. Kita perlu bisa nutup perdata tuh. Sangat karena bisa. Kita adalah korban. Betul. Jadi kan ini kan sekarang tuh kita merasa betul bahwa kondisi ini memang lagi gelap ya. Tadi aku diingetin Bang Dea. Nah, ini Bang Dea. Mari kita pegang bersama ini. Nah, ini dia saya tanya ini tadi. Indonesia gelap. Ini Indonesia memang. Nah, diri apa? Duduk aja. Oke. Maaf. Nah, jadi ini tidak salah kalau sebenarnya adik-adik kita itu di jalan meneriakkan Indonesia gelap. Ini kita bukan menjelek-jelekan Indonesia loh. Bukan. Ini kita justru prihatin kepada kondisi Indonesia. Nah, jadi kembali pada tadi Bang Del yang Abang tulis kemarin itu, terima kasih. Jadi kalau terima kasih ya. Jadi kalau yang belum baca silahkan baca tulisannya Bang DL yang menyinggung ketika Fufafa itu memberikan materi pada saat retreat di Magelang. Sikap saya apa? Ketawa, tersenyum atau geleng-geleng kepala? Saya terus terang sedih. Sedih. Oh iya, bukan di luar dua alternatif itu ya? Iya. Malah di tengah ada sedih. Ada sedih. Kenapa sedihnya itu? Kasihan para kepala daerah itu. Mereka suruh dengerin apa gitu loh. Katanya dengerin soal stunting. Materinya, ya bocor-bocorannya bicara soal stunting. Dan stunting aja dia salah. Dulu dia salah bilang asam folat jadi asam sulfat gitu loh. Masa ibu-ibu disuruh minum asam sulfat? Suruh minum air aki sama aja. Ya jeblok nanti. Tapi yang saya bingung gini Pak Mas Suryo, kenapa dulu dia bisa lancar pada saat kampanye, sekarang kelihatan lagi tuh bahasanya norak. Maaf ya, norak kayak parah. Bukan itu bahasa majemuk sudah cukup. Dia bukan pakai parah. Bukan kampanye, pada saat debat. Ada sahabat ya dulu kan dia pakai juga, kan, dia kan pakai alat bantu. Iya. Kalau dilihat detail videonya kan kelihatan siapa yang mendikte dari belakang. Jadi aslinya tuh yang asam sulfat. Asli asam sulfat, para. Terus dia ngucapin Paralimpian. Itu Paralimpian itu adalah atlet-atlet yang berkebutuhan khusus di kantor saya dulu, di kantor Kemenpora aja dia nggak bisa pada baca teks. Baca teksnya nggak bisa. Teksnya segede gaban padahal. Tetap nggak bisa. Nah, tapi kan sekarang bahayanya gini. Kita kan sekarang lagi teriak adili Jokowi. Lagi teriak maksulkan Fufafa. Tapi kan tiba-tiba Pak Presiden kita tuh malah hidup Jokowi. Itu terima kasih ya kan. Terus baru kemarin dia juga bilang saya harus mohon maaf karena pada saat peresmian Bank Emas ini harusnya ngundang Pak Jokowi 4 tahun yang lalu. Nah iya. Lah kalau gitu beliau juga harus terima kasih ke Mahapateh Gajah Mada dong. Gitu. Harus berterima kasih ke Putri Sima. Oh Pak Harto jelas. Indonesia itu kan terlalu jadi harus diurutkan tuh. Siapa kepala-kepala pemerintahan zaman dulu itu. Semua ini sambung menyambung. Siapa mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa. Enggak ada yang perlu kontradiksi sama mayoritas masyarakat Indonesia. Iya, Indonesia sedang berteriak adil Jokowi, gelap kok malah begitu. Jadi makanya benar ketika Abang nulis kemarin itu, saya malah sedih sebenarnya. Aduh, kenapa materinya yang memberikan si itu lagi gitu loh. Kok dikasih kesempatan ya? Ya kalau dikasih kesempatan ya memang karena dia posisinya nomor posisi aja. Cuman kan ya kasihan juga para kepala daerah. Fungsi dia. Betul. Itu kurang fungsional. Jadi ya memang kondisi kita sedang gelap ya.
Tapi saya juga sampaikan juga, teman-teman kan banyak juga sekarang yang mungkin sudah mulai agak melihat, wah perjuangannya kok nggak habis-habis. Memang jangan sampai lelah, karena justru kelelahan itu yang diharapkan. Tapi kita tidak akan pernah lelah kok. Teman-teman juga mungkin lihat kok Bu Fafa tampaknya agak melemah. Tidak. Saya percaya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha besar, Maha mengetahui, dan bahkan beliau itu kalau lihat pada tongkat yang diberikan oleh HHY kepada Prabowo kemarin, memiliki 99 nama Asmaul Husna. Itu kan Maha besar, Maha mendengar, Maha melindungi, Maha mengayomi, itu kan. Artinya apa? Ya, Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan, dan insya Allah perjuangan abang, perjuangan kita itu akan mencapai satu titik, ya nanti titik itu keberhasilan. Dan keberhasilan itu yang menikmati adalah Indonesia. Itu, Bang. Dan persatuan ini juga kita kan tadi dengar dari Watch, betul. Kan diundang dari Watch. Ya. Bahwa mereka memang sudah waktunya untuk bergabung semua. Ya. Namun penggabungan itu memang sulit. Ya. Tapi tadi masukan dari Mas Suryo saya setuju. Itu juga yang saya mau sampaikan, bukan saya bohong. Siap. Ini saya ulang. Ternyata masukannya hampir sama. Artinya kita memang menunggu momentum, trigger. Persis. Semua bergerak aja sesuai kemampuan, kemauan. Ibu yang dari UI buat, dan mereka juga generasinya juga beda-beda, nggak ada masalah. Mereka juga sudah mulai membuka, nggak UI saja, karena memang tadi diakui sendiri UI itu udah mulai berkurang. UI Watch Plus. UI Watch Asal Plus. jangan UI Watch Plus. Nah, kalau plus nanti lain. Jadi mereka sendiri udah ngakui bahwa tahun 90-an kesekian dulu memang yang selalu menjadi think tanknya adalah dari UI. Sekarang kayak 98 kan kedengaran dari Trisakti. Nah, mereka juga ngakui untuk itu mereka ingin memulai lagi dengan suatu penggabungan. Coba kok kenapa nggak gabung-gabung? Nah, itu memang persoalan kita sendiri. Masalah waktu. Oleh Mas Suryo bahwa tidak bergabungnya ini tidak ada masalah. Siap. Nanti Allah yang Maha Kuasa ada waktunya menyatukan kita semua. Menyatukan kita. Tinggal menunggu trigger karena suara sudah sama. Ya. Tidak suka sama Bu Fafa, mencelak ketidakadilan, menolak ketidakpastian. Adili yang Jokowi. Adili Jokowi itu adalah sebuah kesepakatan nasional. Setuju. Umumnya boleh itu, kalau menurut saya itu boleh diadakan suatu semacam pemilu voting, itu pasti ketemunya itu pasti menang. Ya. Adili Jokowi. Nah, seperti itu pendapat saya. Siap. Oke. One Kawan TV 1